Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardian Saramyarno. Sore ini saya ingin berbagi tips ataupun tutorial bagaimana cara merawat pintu sliding, ataupun bagaimana cara kita untuk membenarkan begitu posisinya kalau misal ada yang kurang rapat ataupun renggang begitu teman-teman. Nah, dimana setelannya apa saja yang harus diubah begitu ya, dan juga untuk merawatnya seperti apa. Bagi teman-teman yang pengen tahu video lebih jelasnya seperti apa, bisa ditonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat. Salah satu kelebihan mobil Daihatsu Espas ataupun Zebra ini pintu slidingnya, karena pintu ini bisa dibuka dan ditutup dengan tidak memakan banyak ruang teman-teman. Nah seperti ini ya. Dan di sini ada rel begitu ya. Dan di rel ini, relnya di atas ya, ini ada lakernya juga ada di sini, serta di bagian atas ini. Nah ini juga ada relnya seperti itu ya teman-teman, dan pasti juga ada laker ya, dan di bagian bawah sini. Nah ini yang rawan sekali kotor biasanya di bagian bawah sini. Ini banyak banget kerikil-kerikilnya dan wajib dibersihkan, serta kalau semisal teman-teman ada waktu luang bisa dibersihkan ya dari kotoran-kotoran, serta dikasih pelumas ataupun gemuk kalau orang zaman dulu bilangnya. Bahasa ngetrennya grease. Nah ini saya ambilkan grease-nya, tapi ini yang high temp, dipakai di sini nggak apa-apa. Saya juga biasanya pakai di sini teman-teman. Teman-teman bisa beli ya yang ukuran segini. Ini untuk netonya berapa ini? 210 gram kah? Yang kecil segini. Ini warnanya biru. Kalau sudah kita buka, nah ini udah mau habis. Yang dikasih grease di bagian laker-lakernya ini ya, di sini, di bawah, di atas, dan juga di samping tadi teman-teman, di bagian sini nih. Nah itu tadi cara merawatnya. Kita tinggal bersihkan aja bagian laker-lakernya serta dikasih grease ya ataupun gemuk. Dan untuk menyetel ada beberapa tempat juga, ataupun ada beberapa setelan di bagian bawah sini teman-teman. Ini ada baut ukuran 10 nih. Ini ukuran 10. Ini bisa dikendorin dulu ya, dan bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan. Nih, ini bekas setelan yang saya lakukan di sini. Ini ada jedanya, serta di bagian sini teman-teman. Nih, ini ukuran 12 ya bautnya. Seperti ini bisa di setel ke atas dan ke bawah. 3 baut ini bisa dikendorin terlebih dahulu sebelum kita untuk menyetel pintu ya. Posisi pintu sliding di bagian bawah, serta di bagian atas juga ada setelannya teman-teman. Di bagian atas di sebelah sini nih. Nah ini dia. Ini ada 2 buah baut ukuran 10 ya. Ini. Jadi cukup menggunakan kunci pas ukuran 12 dan 10 ini kita bisa menyetel pintu. Nah, di sini. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan juga. Nih. Ke kiri kanan layar ya. Tergantung ataupun disesuaikan dengan posisi pintu yang ingin kita setel, karena tiap pintu pasti beda-beda. Teman-teman bisa cari nanti di otak-atik sendiri bagaimana cara nyetelnya, serta di bagian sini nih jangan kelupaan teman-teman. Nah ini juga pengaruh ini bagian penguncinya sini. Ini ukuran 10 juga ya, baut ukuran 10. Ini juga dikendorin bisa disetel, serta stoppernya. Nah ini stoppernya juga jangan sampai rusak ya, stoppernya ini juga ada setelannya, serta di bagian bawah sini. Nah ini juga ada stoppernya. Ada 2 jadi ya teman-teman ya stoppernya ya. Di sini juga ada di bagian bawah. Ini juga kita bisa setel. Ini bekas setelan juga agar si pintunya rapat, nggak goyang-goyang. Tujuan dari stopper ini ya. Modelnya seperti ini. Jadi itu cara nyetelnya. Teman-teman tinggal kendorin aja bagian atas dan juga di bawah. Gampang caranya. Kita bisa bisa dikatakan uji coba dulu aja. Semisal ini digeser ke kiri, nanti efeknya seperti apa, pintu menjadi renggang ataupun
tambah rapet. Nanti teman-teman bisa sambil belajar begitu. Saya juga seperti itu kalau misal nyetel pintu, teman-teman nyari yang paling rapat seperti apa. Kalau misal pas ditutup ya, nutup seperti ini. Nah, ini kita tinggal lihat di bagian sini, ini udah rata belum antara pintu dengan bodi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini bahkan punya saya nggak begitu rata nih bagian sini. Yang jelas pasti ataupun yang pasti si pintunya ini jadi nggak goyang-goyang, itu tujuannya. Karena kalau misal banyak-banyak goyang jadi berisik banget pintunya. Beberapa baut yang bisa kita sesuaikan ya, kita setel bagian atas dan bawah. Di sini juga ada karet seperti ini. Ini karetnya sama dengan punyanya Avanza. Ini sama teman-teman, ataupun Xenia. Ini teman-teman bisa beli di toko spare part ya. Ini jangan sampai rusak juga ataupun sampai getas. Kalau misal udah hilang, teman-teman bisa belikan di toko spare part nih, karet yang modelnya seperti ini. Ini ada 2 buah di bagian depan sini, depan atas sini, dan juga di bagian belakang pintu ya. Untuk masangnya juga gampang, tinggal ditancepin seperti ini. Ini di bagian belakang di sini letak dari karetnya, dan juga di bagian bawah teman-teman. Nah, di bawah sini juga ada nih karetnya. Oke, kita sekarang coba aplikasikan si grease-nya ini ke bagian lakernya ini ya. Kalau saya tinggal dioles seperti ini aja. Sebisa mungkin semua terlapisi dengan grease begitu teman-teman. Dan di bagian bawahnya sini ini dibersihkan ya. Ini dibersihkan, tangannya kotor nggak apa-apa teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita olesi aja bagian laker-lakernya ini. Pokoknya yang bergerak ini kita tambahi grease. Nah, agar si lakernya ini juga nggak gampang rusak ya. Nah, ini di bagian atas ini sudah banyak banget nih, dan di atas itu nggak begitu kotor kalau menurut saya. Jadi ini masih aman-aman aja tuh di bagian atas. Tapi kalau misal ada yang kotor juga wajib dibersihkan juga teman-teman, karena kebersihan sebagian dari iman ya. Ini kotor juga sih. Bisa dibersihkan dengan kain ataupun kita bisa sikat ya. Kita coba tambahkan grease ya. Ini di bagian laker pintu tengah ini. Ini agak susah juga teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin terlapisi dengan grease semuanya. Ini ada 2 buah laker ya di bagian sini dan juga di atas. Karena di atasnya sini yang saya masukkan dengan jari ini juga ada reelnya. Dan nanti teman-teman bisa bandingkan ya perbedaannya setelah dikasih grease tambahan dan sebelum, pasti ada bedanya. Gitu teman-teman. Cara merawatnya nggak susah, gampang-gampang aja. Dan ini kalau misal nutup pintu itu biasanya ada keras ya. Kalau saya biasanya agak dibanting, tapi sudah 11 tahun aman-aman aja. Ini kita coba geser-geser. Ini kalau ada WD di sini juga bagus nih, dikasih WD di sini. Ini ya, tangan kotor sedikit nggak apa-apa teman-teman. Yang pasti begitulah kalau misal kita ngoprek. Ini semakin lebih gampang. Tuh, nggak berat ya. Teman-teman bisa cek juga setelah dikasih grease, jadi enteng. Untuk mobil tua itu saran saya jangan sering-sering dibawa ke bengkel teman-teman, karena masih kita bisa ataupun kita masih bisa oprek sendiri, kita masih bisa benerin sendiri. Sebaiknya dibenerin sendiri aja. Kalau dibawa ke bengkel, iya kalau bengkelnya amanah ya. Itu sebabnya kalau misal teman-teman
mau bawa ke bengkel sebaiknya tanya kanan kiri dulu bengkelnya bagus ataupun enggak ya, bener-bener amanah ataupun enggak. Jangan sampai ketipu. Bukan bermaksud semua bengkel ya, tapi ada lah satu dua mungkin barangkali sebenarnya mungkin maksudnya bagus, cuma belum paham karakter dari si mobilnya Daihatsu Zebra ataupun Espas. Jadi ya begitulah, kurang maksimal hasilnya kalau semisal belum paham karakternya. Yang saya maksud belum paham di sini artinya dia bukan spesialis mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ya. Jadi kan ada tuh ada beberapa bengkel yang khusus menangani mobil-mobil Eropa seperti halnya Chevrolet, Mercy, BMW dan lain sebagainya. Nah itu pasti dia sering tuh nanganin, jadi udah paham karakteristik dari si mobil itu. Kalau bukan yang seperti itu ataupun yang khusus, bisa teman-teman harus tanya kanan kiri dulu intinya. Jangan sampai salah masuk bengkel kalau misal mau dibawa ke bengkel. Nah itu gampang ya nutupnya setelah kita kasih grease. Jadi itu teman-teman, ini punya saya juga nggak begitu, kalau misal kita lihat nggak begitu rapi-rapi banget ya, tapi nggak apa-apa sih. Yang pasti ataupun yang jelas, asal nggak ada suara berisik aja udah bersyukur saya. Nggak presisi seperti ini di bagian depannya ini. Dan air jangan sampai masuk, itu salah satu alasannya ataupun pertimbangannya. Oke. Jadi intinya cuma ini aja, ada baut 10-an satu, terus ini 3. Ini kita bisa kendorin untuk nyetel. Dan juga di bagian atas ini ada setelannya. Ini jangan lupa ya, dikendorin, di setel. Untuk kerapatan pintu ya, untuk menyetel kerapatan pintu. Dan juga ini karet-karetnya teman-teman, ada 3, 1 di sini 1 ya, dan juga di bawah 1. Ini beli di toko seperempat, kita bisa gunain mobil Avanza. Dan juga ini dibersihkan dan dikasih grease ataupun pelumas ya untuk lakernya. Di atas juga rel-relnya ini dan juga di bawah. Ini yang paling biasanya kotor, dibersihkan. Serta ini untuk stoppernya 1, 2. Ini juga bisa di setel. Nih stoppernya. Barangkali itu teman-teman, jadi gampang. Kita bisa oprek sendiri, kita bisa coba sendiri. Teman-teman juga bisa coba sendiri dengan nih kunci pas ukuran 10 dan 12. Kita bisa mengoprek nih pintu sendiri ya. Tinggal dikendorin aja pokoknya. Kalau semisal atapnya kurang rapat ya, barangkali ini tinggal digeser ke kanan begitu. Nanti efeknya kan ini akan menekan ke bagian bawahnya. Serta ini juga kita bisa geser ke bagian depan ataupun belakang. Kalau misal depannya kurang rapat atau belakangnya kurang rapat, kita bisa setel dari situ pokoknya. Dan ini juga nih. Dan ini tadi saya coba setel sendiri teman-teman. Ini paling enak menggunakan kunci sok yang model seperti ini ya. Ini sebenarnya kunci murahan sih, paling 60-an ribu atau 70-an ribu aja kemarin kami beli. Ini kuncinya memang nggak mahal tapi bisa kita andalkan. Ini saya coba mentokin ke kanan ya, di bagian bawahnya ini saya geser mentok ke kanan, dan juga ini saya mentokin geser ke bawah begitu. Pokoknya ini tadi saya juga iseng-iseng nyoba begitu teman-teman, nyoba nyetel. Pokoknya kalau semisal mau nyetel itu disesuaikan aja teman-teman, dan bisa dicoba-coba ya, digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan ini juga bisa dirubah-rubah ini setelannya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini juga bisa, ini tinggal disesuaikan aja dengan masing-masing mobil. Yang jelas coba sendiri teman-teman. Barangkali itu video singkat saya bagaimana cara menyetel nih pintu sliding dan bagaimana cara merawatnya. Kita tinggal bersihkan aja bagian rel-relnya terutama, serta nanti dikasih grease ya ataupun gemuk. Dan juga karet-karetnya ini juga wajib dicek kondisinya. Semisal hilang dibeliin, dan kalau semisal sudah getas diganti saja. Untuk nyetelnya kita tinggal gunain kunci ukuran 10 ya, ataupun kunci ukuran 12. Bagusnya ataupun enaknya menggunakan kunci sok yang model seperti ini lebih enak, nggak susah begitu teman-teman.
Dan sampai di sini untuk video kali ini teman-teman. Semoga video ini walaupun singkat bermanfaat begitu dan bisa berguna untuk Anda semua, terutama bagi yang baru meminang mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya dan subscribe ke channel Ardian Saramerna bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tutup. Tuh gampang nutupnya sekarang.